Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Ramadhani dari kelas C Akuntansi S1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang pengangguran. Definisi pengangguran: orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penyebabnya itu yaitu konjungtur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntary. Berdasarkan sifatnya itu yaitu terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Pengangguran siklis atau konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Selanjutnya pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Selanjutnya pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Misalnya seorang petani pada saat musim panen dia mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat musim panen telah berakhir, dia tidak mempunyai pekerjaan lagi. Selanjutnya pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya pengangguran voluntary atau sukarela, pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapatkan warisan, karena mengurus rumah tangga, dan karena sedang studi. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, di bawah 35 jam seminggu. Selanjutnya pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja kali 100%. Penyebab pengangguran terbagi menjadi 8, yaitu jumlah angkatan kerja yang kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Pekerjaan. Selanjutnya, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan kebutuhan, jumlah dan jenis tenaga terdidik dan menyediakan tenaga terdidik. Selanjutnya, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja
antara daerah, kualitas SDM masih rendah, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif, dan peraturan yang menghambat investasi. Akibat pengangguran, produktivitas dan pendapat masyarakat, kemiskinan dan daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, menimbulkan masalah-masalah sosial, kriminalisasi seperti pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional terbagi menjadi 4, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. 2. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. 3. Dampak psikologis, pengangguran minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku yaitu menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran secara umum terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. 3. Menambah keterampilan melalui BLK. 4. Meningkatkan pendidikan. 5. Pendayagunaan dan penyebaran TKA. 6. Pengembangan produktivitas tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran siklis. 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. 3. Membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural terbagi menjadi 4, sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. 2. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. 3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. 4. Meningkatkan industri padat kerja. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. 2. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. 2. Melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Dan terakhir, usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, atau perusahaan dan individu. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan BLK, peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Dan terakhir, usaha yang dapat dilakukan oleh individu itu terbagi menjadi 2, yaitu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan seperti komputer, bahasa Inggris, bahasa asing. Dan 2. Menawarkan jiwa wirausaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.